coba yakinkan mama lah cenah. Kan iya hiburan apa ieu cenah. Keun da pagaweana bisa diieukeun bisa sekali ewang jeung erba nya. Ya saya teringat juga ini betul seperti tadi Kang Erwan sampaikan, Persib itu kalau mau juara tuh banyak coba. Ini kita sempat kita khawatirkan, tapi itu dari perjanjian awal dari mulai terbentuknya PT Persib Bandung Martabat bahwa base camp Persib tidak boleh keluar dari Bandung. Nah, itu ada tertuang. Kita saking bungahnya lah di situ. Jadi mohon maaf kalau ada yang merasa terganggu dan bahkan mempertanyakan, saha eta teh Erwan teh ikut campur di sana. Betul. Dan Sumedang kan saat ini baru untuk makanan hanya baru dikenal itu tahunya saja. Itu sudah mendunia tahu Sumedang. Padahal di sana masih sangat banyak seperti sawo Sukatali. Kepentingan masyarakat luas di atas segala kepentingan yang ada. Oleh karena itu ya keluarga saya sudah memaklumi lah. Tapi saya berkarir politik terakhir di Sumedang. Betul. Dan masih banyak PR saya untuk menuntaskan di pemerintahan Kabupaten Sumedang ini. Oke, kita ngobrol di PR. Ya, Sobat PR dimanapun Anda berada, kali ini saya Muhammad Fauzi alias Mang Ewok masih berada ataupun saat ini berada di Stadion Siliwangi Kota Bandung, stadion punya sejarah. Dan tentunya kalau kita bicara soal Stadion Siliwangi, identiknya adalah dengan Persib Bandung. Kalau kita bicara dengan Persib ataupun istilahnya ada Persib, biasanya ada Pak Haji Umuh ya. Dan ada Pak Haji Umuh, ada Pak Erwan Setiawan. Kita akan coba hadirkan langsung di Stadion Penuh Sejarah ini, kira-kira beliau punya kenangan apa ya tentang soal stadion ini yang berdiri di pusat kota Bandung. Kita akan hadirkan Kang Erwan Setiawan yang sudah berada di samping Kang Erwan. Assalamualaikum kan. Alhamdulillah. Sehat kan? Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Ini aroma-aroma juaranya masih kental ya? Ya. Senyumnya beda gitu ya. Aduh, kita enak tidur, enak makan, Persib juara ya. Tapi kemarin waktu pas di Madura nangis gak? Nangis sedih, maksudnya nangis bahagia gak sih? Sulit kita ungkapkan kata-kata di sana ya. Air mata pasti keluar saking bahagianya. Kita begitu kita unggul 3-0 saja di situ saya sudah berkaca-kaca kita akan mendapatkan piala lagi nih. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah setelah 10 tahun ya. Ya, betul. 10 tahun kita bisa meraih gelar juara di tanah Madura ya. Betul. Nah, Kang Erwan, ini kita ngomong-ngomong kita berada di Stadion Siliwangi Kota Bandung ya, berada di pusat kota. Nah, Kang Erwan kalau bicara soal Stadion Siliwangi kan pasti identik dengan Persib. Persib identik dengan ayah bapak. Betul. Gitu kan. Nah, punya kenangan apa di sini? Dengar-dengar pernah di gimana? Siliwangi ini betul-betul stadion yang sangat-sangat bersejarah. Pertama kali saya menonton atau menyaksikan langsung Persib di lapangan ya di stadion ini, di Stadion Siliwangi. Tepatnya tahun 74, waktu itu usia 4 tahun. Saya nonton bersama bapak, terus waktu itu Persib kan dilicikan ku wasit. Oh ya. Berarti dari dulu ya sering dilicikan ya. Persib mah sigana musuhna wasit. Tapi dulu mah wah penonton teh nenggelan wasit teh udah sigana udah lumrah dulu mah belum banyak sanksi lah. Nah, saya sampai digalantungkeun disimpan di pagar wan cicingnya ulah ka mana. Di sebelah mana tuh? Di sana persis di sebelah situ. Oh, di pagar itu samping VIP ya? Di VIP di pagarnya di situ. Saya nonton. Kela apa ka mana? Bapak saya naik ke atas pagar. 4 tahun disimpan di situ. Di situ. Cicingnya ulah ka mana? Ceku apa dijemput deui ya. Apa ka mana? Saya lihat bapak saya ngejar-ngejar wasit. Bengong. Ternyata sudah rock and roll dari dulu ya. Ngejar wasit ke sini ke lapangan. Ngejar wasit ke lapangan wasit itu sampai masuk ke ruang wasit itu terus ngejar. Kena nggak itu tuh? Apa? Kena nggak? Kena di sini aja. Wasit itu jatuh kejar lagi sama supporter itu. Rame lah saat itu banyak sering lah kejadian seperti itu. Betul. Tapi ya itulah kenangan-kenangan di Stadion Siliwangi ini ya termasuk pada saat Persib juara 86 ya kan penyisihannya di sini. Sebelumnya juga 83 kita kalah di adu penalti lawan PSMS Medan juga 85 kita kalah oleh PSMS Medan juga melalui adu penalti. Nah, itu kenangan yang paling menyedihkan bagi saya. Bapak itu kan Persib ada dari mulai 6 besar
sampai semifinal dan final itu semua keluarga diboyong di Hotel Kartika Chandra ya. Di Jakarta ya. Itu ya, di Jakarta Persib base camp Persib itu kalau Jakarta di Hotel Kartika Chandra. Nah, kita di sana semua ketika Persib, makanya ketika saya melihat ada video-video anak kecil sampai nangis melihat Persib kalah, itu saya alami. Ketika Persib kalah di final melawan PSMS Medan, saya sampai ngurung diri di kamar mandi hotel itu sejam 2 jam. Betul, kalau sampai nangis, sampai digedor-gedor. Wah, mama. Saking betul-betul kita, aduh, Persib itu sudah mendarah daging ya. Betul. Nah, pada saat tahun 86 kita juara, ya alhamdulillah itu diawali dengan prestasi-prestasi Persib selanjutnya. 86, 90, terus 94 ya, terakhir Perserikatan Persib juga juara. 95 kita Liga Pertama juga juara. Tapi Persib itu unik juga. Setiap akan juara, pasti di pertandingan awalnya itu selalu melempem dulu, Jelek. Pada saat 95 aja, saya masih teringat 95 Liga Pertama dimulai, Persib sebagai juara Perserikatan dipertemukan dengan Pelita Jaya sebagai juara Galatama saat itu ya. Main di Stadion Senayan GBK ya, di GBK. Kita kalah 1-0 oleh golnya Dejan kalau nggak salah saat itu. Dejan belum pindah ke Bandung Raya, masih di Dejan Pelita Gusevic ya? Ya, Dejan Gusevic. Dejan itu singkatan Gede Jajan. Gede Jajan. Persib kalah, di situ kayaknya kita sulit nih bersaing di liga ini, apalagi pemain semua lokal. Sementara klub-klub terutama klub-klub yang bekas Galatama mereka mempunyai pemain asing rata-rata 3 pemain asing ya. Seperti kita di final saja lawan Petrokimia kan, kipernya Sinerin itu kan. Terus penyerangnya Jackson Tiago. Ya kalau melihat dari menterengnya komposisi tim, mereka lebih bagus lah ya. Secara individu, tapi alhamdulillah Persib dengan pemain lokal semua bisa juara dengan golnya Mas Setiono Lamso ya. Ya, di final melawan Petrokimia di GBK. Dan itu sampai penonton itu sampai luber ke pinggir lapang, diperkirakan sampai 125.000 penonton ya. Itu paling banyak juga ya. Banyak itu sejarah itu. Betul. Ya saya teringat juga ini betul seperti tadi Kang Eran sampaikan, Persib itu kalau mau juara tuh banyak coba. Iya. 2014 kita masih ingat Persib sempat dalam tanda kutip salah beli. Karena Jibril Kolibali cedera kalau saya nggak salah. Beli Fortunudo juga punten penampilannya. Lebih baik kita yang main lah gitu. Kalau nggak juga sih gitu kan. Lebating labuhna gitu kan. Terus kita juara. Terus tahun 2024 kan kemarin kan kita awal lawan Madura di pembukaan kita hanya bisa draw. Betul. Terus 3 kali pertandingan awal gitu, sampai pelatih seorang Luis Milla saja mengundurkan diri. Betul. Ya, karena tekanan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah perlahan demi perlahan ya kita bisa juara kembali. Betul. Tapi tahun 2025 entonglah tong siga kitu. Langsung lah ya. Ti awal alus lah bikin ka juara deui. Karena deg-degan. Betul. Karena kita tahu juga bahkan punten ya, kita sedikit ngomongin Pak Haji Umuh. Di tahun lalu 2023 itu Pak Haji sampai sakit. Seingat saya waktu setelah Persib kalah lawan PSM Makassar. Betul. Setelah itu sakit kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan ya? 3 bulan lebih ya, betul. Saat itu sampai Lebaran saja Bapak dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Betul. Ya, kita keluarga juga di sana. Tunggu Bapak betul. Tapi alhamdulillah dengan seiring waktu ya Bapak sehat kembali. Bahkan sekarang sudah bisa nyetir sendiri, Kang. Bandung Tanjung Sari asli. Waktu itu 2 minggu setelah sembuh, saya mah pulang kaget. Lebaran haji tahun kemarin, ke Tanjung Sari nyetir sendiri berdua sama Mama. Nyetir sendiri? Iya, padahal itu baru sembuh, baru pulang dari rumah sakit 2 minggu sebelum Lebaran haji. Garudat gitu Pak, kan pasti jalan di Bandung Tanjung Sari kan macet ya. Kan tapi beliau masih ini ya. Tapi masih ini ya. Masih. Tapi bagus itu untuk melatih ini ya. Melatih insting ya. Betul. Jadi alhamdulillah beliau apalagi sekarang juara ya. Full senyum lah mohon gitu. Doa kepada seluruh bobotoh ya. Selain doakan Persib tetap mainnya bagus, tetap juara, juga doakan orang tua saya Pak Haji Umuh tetap sehat. Amin. Ya ini kalau ngomongin beliau tuh jujur merinding karena kecintaan beliau itu luar biasa ya pada Persib. Nah ngomong-ngomong dari sudut pada saat sejarah 2009 ketika Persib tanpa APBD, saya pada saat itu dilematis. Betul. Saya baru terpilih menjadi ketua DPRD. Saya menjadi anggota pada saat itu belum menjadi ketua DPRD Kota Bandung. Keluar
Permendagri nomor 32 tahun 2009 tentang hibah bansos ini tidak boleh lagi diberikan kepada klub semi profesional ya seperti Persib. Persib harus mandiri. Nah, akhirnya Pak Haji Dada Rosada saat itu sebagai Ketua Umum Persib dan juga Wali Kota Bandung mengumpulkan stakeholder yang cinta Persib. Pada saat itu Bapak 2008 wakil manajer ya. Ya, betul. Manajernya Pak almarhum ya? Pak Haji Yaya. Betul. Misalnya, nah, Bapak ditawarin ya. Bapak saat itu nggak nerima langsung. Bapak karena harus dikomunikasikan dengan ibu saya, dengan saya selaku anak yang paling besar juga. Ya, kita diskusi tengah malam tuh, Bapak. Ibu saya awalnya kurang setuju karena melihat kondisi Bapak saya ya yang sibuk dengan pekerjaan dan juga segi usia. Tapi Bapak, Wan, coba yakinkan mama lah cenah. Kan iya hiburan apa ieu cenah. Keun da pagaweana bisa diingeutkeun bisa sekali ewang jeung erbalnya ya saya itu sampai ya sok atuh wah nu penting mah apa sehatnya kawal terus ya alhamdulillah ya kita ini kan pegang Persib pada saat itu ya Bapak komisaris, direktur utama dan juga merangkap manajer. Alhamdulillah sering dengan waktu bergabunglah Pak Glenn. Alhamdulillah terima kasih juga Pak Glenn yang sampai saat ini terus support Persib sehingga Persib bisa terus eksis dan beberapa kali juara. Ini berkat dari bantuan Pak Glenn dan juga komisaris yang lain ya. Pak Zainuri, Pak Kuswara dan ya konsorsium Persib ini. Terima kasih Persib juga, terus bisa eksis dan menjaga kestabilan tim ya. Betul. Dan juga dulu saya masih ingat juga kekhawatiran Boboto dan juga kenapa Pak Haji begitu vokal karena kekhawatiran Boboto itu adalah ketika masuk konsorsium khawatir Persib jadi berubah. Ya, takutnya kota gitu kan jadi di mana kayak Persijatim ya betul, kayak PBR kan sekarang Madura itu kan cikal bakal dari PBR Bandung Raya. Terus Persijatim Sriwijaya, Bali United betul. Samarinda FC. Samarinda FC. Jadi kan ini sempat kita khawatirkan. Tapi itu dari perjanjian awal dari mulai terbentuknya PT Persib Bandung Martabat bahwa base camp Persib tidak boleh keluar dari Bandung. Nah itu ada tertuang di notaris ya. Itu bahwa Persib tidak akan pernah keluar dari Bandung. Nah itu dia salah satu di Bandung bentuk, Raya inilah. Betul, salah satu bentuk perjuangan juga ya dari beliau. Tapi dari sudut pandang anak nih, melihat beliau itu seperti apa sih? Orang tua yang seperti apa sih? Saya sampai dari kecil, ketika saya pernah waktu anak kecil itu ditanya cita-cita jadi apa? Jadi dokter. Jadi itu saya cita-cita saya saudara, saya ingin seperti bapak. Saking saya mengagumi bapak saya, karena bapak itu sangat cinta keluarga. Sesibuk apapun keluarga. Terus yang kedua, bapak menanamkan kedisiplinan yang tinggi, sehingga saya bisa seperti ini. Saya pernah menjabat sebagai ketua DPRD, saya pernah menjabat sebagai wakil bupati. Ini karena berkat didikan dan kedisiplinan dari bapak mendidik saya. Terima kasih. Untuk Haji Umo ya, yang mungkin nanti nonton, luar biasa nih. Apa yang sudah dan yang paling ditanamkan oleh bapak, jangan sampai kita menelantarkan anak yatim dan juga orang-orang tua yang sudah tidak kaum duafa yang sudah tidak bisa bekerja, tidak produktif, tapi mereka membutuhkan gitu. Makanya setiap bulan kita di rumah itu ya di Sumedang itu kumpulkan. Di Sumedang dan di Bandung juga di Bandung ya. Kita ini kan berikan santunan-santunan. Betul. Apalagi menjelang hari raya. Betul. Nah, apalagi ini juga doa juga mungkin ada dari karena saya pun pernah lihat juga Pak Haji bersama kaum duafa, anak yatim. Selalu doanya adalah selain untuk kesehatan Pak Haji dan keluarga adalah doa agar Persib Bandung juara. Dan mungkin ini jawaban dari doa-doa yang sudah anak yatim maupun kaum duafa doakan seperti itu ya. Jadi Bapak selalu tanamkan setiap hari kita harus berbuat baik. Berapapun nilainya, yang penting keikhlasan kita. Dan itu saya alhamdulillah pada berapapun saya selalu kita ini kan sehari.
supaya ya doa mereka itu memang mujarab. Kita nggak akan kekurangan, kita nggak akan sampai habis kata Bapak kalau selama kita bisa berbagi dengan orang lain. Betul. Nah, kita coba tanyakan ya, kira-kira beliau lebih milih ngurus Persib ya, karena kan Persib butuh regenerasi. Punten ya, bukan apa-apa, karena kan banyak juga yang bilang Pak Haji, bahkan beberapa kali juga mungkin karena desakan mungkin keluarga juga ya, karena melihat kondisi kesehatan dan sebagainya, dan juga mungkin karena juga beberapa hal lah, meminta agar istilahnya istirahat dulu. Artinya butuh regenerasi nih. Nah, kalau disuruh milih, Pak Erwan lebih baik jadi bupati atau jadi ngurus Persib? Ini pertanyaan yang sangat dilematis bagi saya ya. Dua-duanya saya sangat cintai. Kalau bupati itu kita mengurus dan melayani masyarakat. Kalau Persib itu ya selain sebagai ya hobi ya hiburan, dan juga kecintaan saya sudah sangat mendarah daging dari kecil, sudah ditanamkan oleh orang tua saya untuk mencintai Persib. Ini juga nggak bisa saya lepaskan. Tapi selama Bapak saya sehat, selama Bapak masih bisa mengurus dan berkecimpung di Persib, ya mangga Bapak di Persib, saya di pemerintahan. Nanti saatnya nanti saya pensiun di pemerintahan, Bapak sudah nggak bisa lagi ngurus Persib karena usia dan kesehatan, ya insya Allah saya siap untuk menggantikan Bapak di Persib. Karena mudah-mudahan Boboto ya bisa nerima. Sekarang saya juga sedikit klarifikasi nih. Boleh. Beberapa pertanyaan ya. Ketika saya di lapangan, mohon maaf sekali lagi kalau sudah ada di lapangan, apalagi kita juara, kita kadang nggak tahu lihat situasi kondisi saya seperti apa. Saya saking bungahna lah istilahnya, kita surak-surak, saya nggak ngelihat lagi kamera di mana, siapa di mana, ya kita saking bungahnya lah di situ. Jadi mohon maaf kalau ada yang merasa terganggu dan bahkan mempertanyakan saha eta teh Erwan teh ikut campur di sana. Nah, saya jelaskan tadi di awal juga saya jelaskan terbentuknya PT Persib Bandung Bermartabat juga ya Bapak, selain Bapak saya yang memimpin saat itu juga saya ikut menyetujui Bapak. Kalau saya nggak menyetujui, Bapak nggak akan pegang Persib Bandung pada tahun 2009. Saya menyetujui sebagai anak paling besar dan juga saya sebagai ketua DPRD Kota Bandung saat itu. Saya support penuh. Walaupun dan sebenarnya saya sempat mau masuk ke sebagai komisaris ataupun wakil Bapak di sana, tapi kan ada peraturan pejabat publik gak boleh betul. Jadi di situ saya dilematis. Ya tapi ya akhirnya saya mendorong di belakang layar lah istilahnya. Dan alhamdulillah selama ini pun manajemen tidak pernah ada yang protes ketika saya ini, termasuk ya terima kasih ke Pak Glenn dan Pak Zenuri, Pak Kuswara ya, yang selalu memperbolehkan saya juga mendampingi tim. Ya, saya nonton Persib bukan hanya di Bandung, bukan hanya di dalam negeri saja. Ketika Persib dulu champion di Bangkok, saya datang di Filipina. Bahkan kemarin di Maldives pun, saya dengan pemain seminggu di sana, saya mendampingi mereka. Kita berdengar karena saya udah sebagian dari keluarga Persib yang tidak terpisahkan. Betul, itu ya. Jadi klarifikasi juga karena kemarin ramai Pak, izin Pak. Ya betul. Tapi intinya sekali lagi mohon maaf ya kepada masyarakat, pada Bobotoh yang merasa terganggu dengan kehadiran saya. Baik, tapi intinya yang penting Persib juara Pak. Ya itu. Yang penting mah kita bersatu dukung Persib, ulah suudzon kasasaha. Nah itu dia ya. Kalau seperti itu jaga silaturahmi. Jaga silaturahmi itu menjadi hal yang penting. Di sesi berikutnya kita akan coba ngobrol nanti tentang beliau juga kan sebagai bupati rencananya akan, tapi sebenarnya bukan rencananya, memang sudah di ini ya, sudah sudah didukung juga, sudah dicalonkan juga oleh Partai Golkar di Sumedang. Kita tunggu seperti apa mungkin obrolan soal politiknya, karena ngomongin politik boleh dong ya, untuk memberikan edukasi seputar politik di tahun politik untuk masyarakat, khususnya warga Kabupaten Sumedang. Tetap bersama kami. Ya, Sobat PR dimanapun Anda berada, kali ini saya Muhammad Fauzi alias Mang Ewok berada di, ini ya, meneruskan tadi kita berada di tempat bersejarah Stadion Siliwangi Kota Bandung, yang identik dengan Persib ya. Kalau kita bicara Persib tentunya identik dengan Pak Haji Umu dan juga Pak Erwan Setiawan ya. Dan juga di sesi kedua ini kita akan coba ngobrol lebih ke kenapa Sumedang, kenapa nggak Bandung? Karena banyak sekali masyarakat yang berharap memang di Bandung itu bisa dikatakan persaingan dan juga kompetitifnya lebih ramai lagi, apalagi kalau ada beliau nih gitu kan yang punya Bandung gitu kan. Nah mungkin Pak Erwan bisa cerita nih kenapa lebih
memilih Sumedang daripada Bandung? Ya, bukan saya nggak cinta Bandung ya. Tapi saya berkarir politik terakhir di Sumedang. Betul. Dan masih banyak PR saya untuk menuntaskan di pemerintahan Kabupaten Sumedang ini. Saya ke depan ingin lebih fokus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, memperpendek indeks Gini, dan juga penurunan stunting di Kabupaten Sumedang. Ini menjadi tugas-tugas pokok utama saya ke depan. Saya ingin membuat program yang betul-betul nukarasa kadele karampak ku masyarakat. Betul-betul dirasakan peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran di Kabupaten Sumedang ini, yang berimplikasinya adalah kepada tingkat peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Jadi itu merupakan fokus Kang Irwan di Sumedang. Tapi Kang Irwan ini, sebagian masyarakat ya, terutama orang Sumedang yang rada kagigir, Jatinangor. Banyak yang bilang, ataupun ya anggap di Jatinangor gitu kan, pemerataannya terasa kurang nih Kang. Jadi banyak yang bilang nih Jatinangor terlalu, kan banyak ya Pak, di sana ada kampus, ada ini. Nah, untuk meratakan semua agar Sumedang bisa lebih baik lagi, andai kata nanti Kang Irwan terpilih lagi, itu seperti apa nih? Jatinangor ini adalah etalase Sumedang, pintu gerbang menuju ke Sumedang dari arah barat. Nah, ini harus betul-betul kita benahi lagi, karena masih banyak orang di luar Sumedang, orang Bandung, bahkan di luar Bandung mengira bahwa Jatinangor ini masih masuk ke Bandung, bukan ke Sumedang. Bahkan kabupaten sendiri katanya. Padahal itu sudah bagian dari Sumedang. Betul. Potensi-potensi pengembangan di sana pun sangat besar sekali. Ya, ke depan itu salah satu juga menjadi perhatian saya, bagaimana Jatinangor ini nanti menjadi etalasenya Sumedang. Bagaimana orang melihat Sumedang secara keseluruhan diawali dengan Jatinangor untuk wilayah barat. Begitupun juga dengan daerah timur nanti. Betul. Ya, kita setiap perbatasan harus betul-betul kita percantik, perindah supaya betul-betul ini Sumedang itu seperti ini. Nah, baru kita juga ini kan ke desa-desanya, terutama ke sentra-sentra pertanian ya, karena Sumedang ini 90% adalah pertanian. Ya, kita harus perbaiki irigasinya, jalan-jalan ke sentra-sentra pertanian supaya hasil panen mereka itu betul-betul bisa optimal. Begitupun juga dengan bantuan-bantuan kita untuk pupuknya dan lain sebagainya. Jadi terus menjadi prioritas juga ya Kang Irwan ya. Kang, lalu juga kan kalau kita bicara soal Sumedang juga kan dalam tanda kutip juga terbantu oleh program-program dari pemerintah pusat dan juga mungkin pemerintah provinsi. Salah satunya mungkin dari yang pemerintah pusat adalah Tol Cisumdawu. Nah, pengoptimalan Tol Cisumdawu untuk daerah terutama di Sumedang seperti apa sih Kang? Yang kita bersyukur dengan adanya Tol Cisumdawu ini ada 6 exit tol ya di Sumedang. 1 di Jatinangor, kedua di Pamulihan, ketiga Sumedang Kota, keempat Cimalaka, kelima Paseh, Conggeang ya, dan keenam Ujung Jaya. Nah, ini harus betul-betul kita maksimalkan. Kita buat promosi-promosi kepada masyarakat. Jangan hanya lewat saja, tapi mereka bisa mampir ke Sumedang hanya sekedar untuk makan, untuk menginap, dan bahkan untuk berwisata di Sumedang. Kita nanti di setiap exit tol persiapkan destinasi-destinasi wisata sesuai dengan karakter dari exit tol itu sendiri. Seperti daerah Jatinangor kan itu daerah pendidikan, kita nanti wisata edukasi tentang pendidikan. Daerah Pamulihan itu ada nanti ubi Cilembu dan juga beberapa view yang bagus nanti untuk wisata alam, wisata pertanian, dan di daerah Sumedang Kota dan lain sebagainya. Bahkan di daerah Paseh Conggeang itu kan ada air panas, pemandian air panas yang debitnya cukup tinggi. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Kita jangan sampai kalah oleh Ciater dan Cipanas Garut. Ke depan ini harus betul-betul kita kembangkan potensi-potensi alam ini. Jadi mungkin karena ketidaktahuan masyarakat ya Kang. Karena saya baru tahu tadi ya. Karena kan kalau kita identik ya, apalagi kalau orang tua sudah request katanya, ayo pengen
berendam gitu ya, Iya. pasti yang kepikiran tuh kalau nggak Garut adalah Siater gitu kan. Ternyata di Padahal Sumedang juga itu, ada ya. Airnya itu bahkan debit itu lebih tinggi daripada Ciater sendiri. Wajib Dan kesana lebih kayak gitu panas ya. Jadi kita akan ini kanlah kembangkan lebih baik lagi wisata itu. Betul. Dan Sumedang kan saat ini baru untuk makanan hanya baru dikenal itu tahunya saja. Itu sudah mendunia tahu Sumedang. Padahal di sana masih sangat banyak seperti sawo Sukatali, ubi Cilembu itu udah ini kan nama desa Cilembu di Kecamatan Pamulihan. Nah ini juga orang karena banyak didagangkan di daerah lain juga menganggap bahwa Cilembu ini bukan dari Sumedang. Nah ini harus betul-betul kita segera patenkan dan segera kita sosialisasikan bahwa ini ubi ini asli dari Sumedang. Betul, karena banyak yang nggak juga ubi Cileunyi karena memang banyak yang dagang di Cileunyi. Bahkan di puncak. Oh iya benar betul, puncak juga ya. Nah, dan juga gedong gincu. Mangga gedong gincu itu 80% produksinya itu ada di Sumedang, bagian timur ya, Tomo, Ujung Jaya. Buah Dua juga ada sebagian, terus Jati Gede. Nah, itu penghasil gedong gincu yang baik. Tapi ini sudah diklaim oleh daerah lain, padahal mereka ngambil dari Sumedang. Nah, ke depan kita akan lebih kembangkan lagi potensi-potensi tersebut sehingga mereka tahu bahwa Sumedang ini penghasil buah-buahan terbaik lah. Baik, penghasil buah-buahan terbaik yang ada di Jawa Barat bahkan di Indonesia ya. Iya, kita sempat sebelum Covid kemarin itu ekspor ke Rusia 1 kontainer mangga gedong gincu karena terkendala kemarin sempat Covid itu terhenti. Ke depan harus kita kembangkan lagi. Itu dia ya. Tapi Kang nih selama Kang Erwan nih 5 tahun ya, 5 tahun lalu menjabat sebagai Wakil Bupati Sumedang. Artinya kan pasti tadi ada beberapa prestasi, bahkan kalau saya tidak salah stunting itu salah satu yang terbaik ya. Betul. Bukan hanya Jawa Barat, bahkan Indonesia Kang ya. Betul. Kebetulan kan saya selaku Ketua TPPG Kabupaten Sumedang. Awalnya kita berada di angka 32,2, 32,7% stunting di Kabupaten Sumedang ini. Alhamdulillah dengan kolaborasi berbagai pihak, terus kita juga fokus untuk penurunan stunting tersebut. Terakhir kami di angka 7,8%. Alhamdulillah. Ini penurunan yang sangat signifikan, bahkan 3 tahun berturut-turut di tingkat Jawa Barat. Penurunan stunting di Kabupaten Sumedang ini saya selalu yang mendapatkan penghargaan tersebut di Gedung Sate, terus termasuk juga waktu di Bali. Kita peringkat pertama aksi konvergensi 8 aksi konvergensi penurunan stunting di Jawa Barat, dan bahkan kita kedua se-Indonesia. Kedua se-Indonesia, baik. Dan pertama se-Jawa Barat. Alhamdulillah ya. Artinya bisa dikatakan kan kinerja pemerintah Kabupaten Sumedang luar biasa gitu kan. Tapi di sisi lain gitu kan, untuk mengatur waktu dan keluarga seperti apa nih? Kita ngomong soal keseharian lah Kang nih. Bagaimana caranya mengatur komunikasi dengan keluarga, terutama kan pasti kan istilahnya apa ya? Agak sulit biasanya nih. Karena sibuk kan tiap hari kan. Ya kita ada skala prioritas ya itu kan. Ya ketika kita sudah mengabdikan untuk masyarakat, ya kita abdikan sepenuhnya. Kepentingan keluarga di atas kepentingan pribadi. Betul. Kepentingan organisasi di atas kepentingan keluarga dan pribadi. Kepentingan masyarakat luas di atas segala kepentingan yang ada. Oleh karena itu ya keluarga saya sudah memaklumi lah. Ketika saya sudah sibuk, tapi walau bagaimanapun saya tetap menyempatkan untuk ya jalan-jalan lah dengan keluarga sebulan sekali, seminggu sekali ya untuk ketemu. Tapi ya dalam kota saja lah. Betul. Ya. Minimal video call apa ya kalau jauh ya? Ya jauh video call lah. Kalau nggak ya kadang saya sering pulang juga di Bandung gitu. Betul. Atau anak-anak yang ke Sumedang. Apalagi ada akses tol sekarang ya, aman ya. Sekarang cuma setengah jam kan Sumedang Bandung. Betul. Jadi umpamanya gini, pagi kita berangkat, siang kita makan siang di Sumedang ya. Iya betul. Sekarang rumah makan Sumedang alhamdulillah penuh oleh orang Bandung yang makan. Saya pernah ya di satu tempat yang makan siang.
penuh sekali. Ketika saya tanya, ini dari mana? Bandung, dari kantor ini. Jadi mereka sengaja hanya untuk makan siang ke Sumedang. Alhamdulillah. Betul. Dengan adanya salah satu itu keuntungan dengan adanya tol Cisumdawu tersebut. Betul. Paling favorit makanan di Sumedang apa, Pak? Saat ini ada ayam bakakak ya lagi menjamur banyak di beberapa tempat. Iya. Bahaya 54 enggak, Pak? Ya baik, alhamdulillah kami juga tidak pernah sepi. Betul. Ya yang dari Bandung, dari sekitaran Sumedang lah, Bandung Raya. Betul. Itu banyak yang sengaja makan seafood ya murah meriah lah. Betul. Di Bahaya 54 di Tanjung Sari. Karena itu tuh viral tuh selain memang punya Pak Haji Ilmu, itu karena pemain Persib tuh banyak yang sana gitu kan, tiap pelatihan atau apa banyak yang mampir ke sana. Kemarin ketika sudah main semifinal di Bali. Kita mendarat di Kertajati sebelum pulang ke Bandung mereka mampir makan dulu di sana. Terus kemarin juga ketika juara mereka Sabtu nyampe Bandung, hari Minggu makan juga di sana. Bahkan Pak Wapres terpilih ya Mas Gibran juga makan di sana. Mas Gibran? Iya, 5 hari sebelum pencoblosan Pilpres kemarin itu. Bawa tuah kayaknya itu ya. Tanggal 14 Februari kan Pilpres, tanggal 9 Februari Mas Gibran datang ke Bahe di sana makan siang di sana. Makan siang ya. Jadi apa bisa dikatakan ternyata nggak cuma main Persib aja, ternyata Wapres terpilih juga makan di sana gitu ya. Itu ada di Tanjung Sari ya, Kang ya. Nah, bisa. Nah, mungkin terakhir nih Kang, di sesi terakhir ini apa nih pesan untuk masyarakat di Sumedang dan juga di Bandung, karena beliau juga merupakan mantan ketua DPRD yang pernah juga bisa mengawal lah pemerintahan di eranya Pak Dade. Saya Pak Emil ya. Menjadi ketua DPRD Kota Bandung periode 2009-2014. Pada saat itu Pak Haji Dada Rosada wali kotanya sampai 2013 dan awal Kang Emil wali kota, saya juga masih menjabat sebagai ketua DPRD Kota Bandung. Ya alhamdulillah kita sekarang sudah punya gedung DPRD yang sangat representatif di Kota Bandung ini. Itu pada zaman saya ketua DPRD. Betul. Tapi sayang katanya pas pelantikan kabarnya tidak didampingi oleh orang tuanya. Karena lebih mementingkan Persib, betul ya? Iya, betul. Saya juga pada saat saya dilantik menjadi ketua DPRD, pada saat itu bapak saya dilematis. Wan, kumahanya cenah Persib kan engke Kemis main, Erwan dilantik hari Rabu gitu. Apa mau bisa ngadampingi Erwan? Soalnya kan enak ya, karek kan Persib dia baru dibentuk pada saat itu kan, PT PBB baru terbentuk. Mereka sangat membutuhkan Bapak kan, Bapak waktu itu masih rangkap komisaris, direktur, manajer Persib ya. Waktu itu ya termasuk ibu saya juga mendampingi Bapak karena waktu itu Bapak sebenarnya masih kurang sehat waktu itu. Jadi dampingi ibu ke Kalimantan, Persib main di Kalimantan lawan Samarinda waktu itu ya di Borneo. Nah, saya pas pelantikan tapi saya memaklumi lah karena di hidup gitu. Bapak saya itu pertama keluarga, kedua Persib. Kan saya tidak sedih kan, karena memang sama kecintaan Bapak dengan saya kepada Persib. Apapun saya mah ketika ada rapat pokoknya ulah nggak ganggu nonton Persib Asli? Menjadwalna bentrok jeung Persib. Keheula lah rapat mah bisa isu pageto bisa engke sanggeus Persib heula utama. Jadi dimanapun kadang kita nggak tahu waktu kalau udah ini Persibnya nggak tahu tempat dimanapun saya kejar. Bukan saat Persib sedang berprestasi saja. Saya support Persib ketika tahun 2003, 2004 kita sempat hampir degradasi kan sampai playoff di Solo. Betul. Saya sampai di sana mendampingi wah kita ketika playoff pertama melawan Lamongan kita menang. Tapi nggak bisa supporter pemain mah dikawal parulang kita supporter nggak bisa pulang kan sampai malam lampu stadion dipadamkan terus dari luar tuh batu sing bala ke arah stadion. Saya alhamdulillah tapi di situ kita juara playoff. Juara playoff. Tapi tidak. Yang penting zaman Juan Paes betul.
Yang penting kita tidak degradasi. Nah, itu dan ya. Persib tidak pernah degradasi. Alhamdulillah. Selalu terselamatkan ya, karena tadi bukti kekuatan dan juga dibantu oleh supporter juga betul. yang selalu mendampingi Persib Bandung. Betul. Terima kasih kepada para bobotoh yang selalu support Persib, doa dan juga support langsung datang ke stadion sehingga itu menambah motivasi manajemen dan para pemain ya. Oke, baik ya. Lalu terakhir nih soal wakil udah ada belum atau gimana sekarang? Saya serahkan sebenarnya saat ini saya sudah mengerucut ke saya dari Partai Golkar untuk calon bupati. Kalau untuk wakilnya saya serahkan nanti sepenuhnya kepada partai koalisi. Silakan mereka berunding beberapa partai ini untuk memunculkan satu nama disandingkan dengan saya. Saya menerima siapapun, yang penting disepakati oleh partai koalisi ini. Berapa orang kira-kira kandidatnya? Dari tiap partai yang akan berkoalisi dengan kami, mereka memunculkan nama-nama. Tapi ya nanti mudah-mudahan ya mereka ada kesepakatan memunculkan satu nama untuk wakil saya. Baik. Ya kalau kayak zaman dulu di gubernur kan wakilnya ada wakil gubernur bidang ekbang, ada bidang itu kan banyak dia. Kalau kayak gitu enak ya, nggak terlalu pusing mikir wakilnya banyak. Tapi ini kan cuma satu, nggak sepaket nanti ke KPU-nya. Untuk nanti 5 tahun mendatang lah. Seperti. Jadi semoga nanti di podcast berikutnya di kantor Pikiran Rakyat ya, semoga kita bisa undang Kang Erwan bareng wakilnya ya. Semoga sudah ada wakilnya, jadi kita akan lebih ngobrol lebih dalam lagi terkait apa sih yang akan menjadi program prioritas untuk Anda warga Kabupaten Sumedang yang akan apakah nanti akan mendapatkan pemimpin baru rasa lama gitu ya? Atau seperti apa nanti kita tunggu tentunya di dalam tentunya obrolan podcast di Pikiran Rakyat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.